Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Khairinafs dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel dengan judul Mengenal Hadis Lemah atau Dhaif dalam Bingkai Keilmuan Ahli Hadis. Nah, pembahasan artikel kali ini yaitu karya Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadilaga. Lanjut ke materi, yang pertama yaitu mengenai hadis. Hadis sebagai bagian dalam ajaran Islam merupakan hal yang paling penting dalam membentuk format ajaran di dalamnya. Hal tersebut merupakan imbas dari perintah dalam Islam agar mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Seperti pengertian hadis yaitu segala perkataan, perbuatan dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma, dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Banyak ajaran Islam yang di dalamnya diperjelas dengan hadis. Hal tersebut seperti pelaksanaan sholat atau haji yang dijelaskan melalui Nabi Muhammad SAW. Ataupun ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan penjelasan dari hadis. Selanjutnya mengenai hadis lemah tidak memenuhi kualitas hadis yang baik. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa hadis mengalami transmisi yang panjang dari periwayat atau reporter satu ke periwayat yang lainnya. Sehingga proses pelibatan banyak orang yang melakukan transmisi di atas menjadikan hadis rentan dalam kualitasnya. Nah, di sini ada hadis lemah atau hadis dhaif. Hadis lemah ini biasanya tidak memenuhi syarat derajat sahih. Nah, di sini dijelaskan bahwa adanya keterputusan sanad hadis, kualitas pribadi periwayat hadis, dan kualitas hafalan yang atau dikenal dengan kedodikan. Ketiga hal ini menjadi syarat penting dalam hadis sahih yang tidak bisa terpenuhi dalam hadis yang statusnya dhaif atau lemah. Adapun dari periwayat yang memiliki kualitas lemah dalam hadis dengan kategori tertentu. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad A'jaz Al-Khatib bahwa periwayat yang lemah kualitasnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang pendusta, sering berbohong, atau tertuduh dusta ataupun pelupa. Tidak dikenal periwayatannya, pengikut bid'ah, dan tidak baik hafalannya. Nah, di sini ada syarat hadis sahih. Menurut Ibnu As-Salah, mendefinisikan bahwa hadis sahih itu merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan dobit hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Nah, dalam artikel ini juga dijelaskan bahwasannya baik sahih dan lemahnya suatu hadis ditentukan oleh mereka yang membawa teks hadis tersebut. Sebuah hadis harus memenuhi syarat tertentu yang jumlahnya sebanyak 5 buah, namun jika 3 hal pertama terpenuhi, maka syarat keempat dan kelima menjadi terpenuhi. Nah, kelima syarat tersebut adalah adanya hubungan antara guru dan murid, antara penerima dan pemberi hadis. Istilah tersebut adalah tahammul wa al-a'da. Sahabat sebagai murid dari Nabi Muhammad SAW harus pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga sahabat yang mendapatkan hadis sebagai murid Nabi Muhammad SAW harus juga bertemu langsung dengan beliau. Selanjutnya,
Adapun cara lain yang sering dilakukan adalah rekam jejak petualangan periwayatan hadis itu sendiri. Mereka bisa terlacak di kamus seperti Mu'jam al-Buldan, atau terlihat melalui tempat tinggalnya atau baladu iqomah. Cara tersebut sudah tersusun rapi dalam menilai kualitas hubungan guru dan murid dalam periwayatan hadis. Pembahasan selanjutnya mengenai perubahan status hadis dhaif. Nah, hadis lemah bisa meningkat kualitasnya asalkan hadis tersebut tidak sendirian atau ada periwayat lain yang mendukungnya. Hal tersebut dicontohkan dalam beberapa kitab ulumul al-hadis bahwa tidak mungkin hadis yang sendirian dan tidak ada pendukung hadis lainnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. Maka, sumber hadis yang lemah atau dhaif harus dihindari. Selain kualitasnya lemah, dari sisi sanad atau periwayatannya juga dalam isinya juga bermasalah. Namun, dalam hal tertentu, ulama hadis masih membolehkan mengamalkannya, terutama atas hadis tentang fadail a'mal, keutamaan perbuatan baik. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai hukum dalam agama Islam. Hadis ini juga menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis yang sahih yaitu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan dobit hingga akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Jika salah satu syarat tidak ada, maka hadis ini lemah atau dhaif. Namun, masih dibolehkan untuk mengamalkannya, terutama hadis tentang fadail a'mal, keutamaan perbuatan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.